Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi akan menyampaikan laporan pelaksanaan pengembangan sistem penyuluhan kehutanan mengenai pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan, yaitu rekomendasi penyusunan prosedur kerja pendampingan desa binaan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat. Berikut laporannya. Berikut adalah pendahuluannya. Adapun yang jadi latar belakang kegiatan ini adalah prosedur kerja yang jelas dan baik membantu pelaksana dalam menjalankan tugas agar kualitas pendampingan menjadi lebih baik. Kemudian adanya keikutsertaan fungsional Polhut dan PEH dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan desa binaan di Resort Lebong merupakan upaya untuk menjalankan fungsi pemberdayaan oleh Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya jumlah penyuluh sehingga kedua fungsional tersebut diperbantukan sebagai pendamping desa. Petunjuk teknis yang tersedia saat ini hanya dikeluarkan oleh Balai, sementara belum adanya panduan yang mengatur prosedur kerja pendampingan desa binaan khusus untuk Resort Lebong, sehingga menimbulkan perbedaan dan tidak adanya kesepahaman bersama. Agar ada kesepahaman dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan desa binaan di Resort Lebong, maka perlu disusun prosedur kerja pendampingan desa binaan di Resort Lebong. Berikut merupakan maksud dan tujuannya dan outputnya. Lalu pada bagian yang kedua yaitu pelaksanaan kegiatan. Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2019 tentang pendampingan kegiatan pembangunan di bidang kehutanan. Lokasi dan waktunya adalah di Resort Lebong pada tanggal 12 September 2022. Kemudian petugasnya adalah penyuluh kehutanan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat bidang PTN Wilayah 3 Seksi 6. Hasil kegiatannya yaitu yang pertama itu kajian. Pendampingan dilakukan untuk mewujudkan keberhasilan kegiatan pembangunan di bidang kehutanan dilakukan oleh masyarakat. Kegiatan pembangunan di bidang kehutanan yang dilakukan oleh masyarakat meliputi konservasi sumber daya alam hayati, perlindungan hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi lahan dan hutan dan lahan, perhutanan sosial, dan kegiatan pembangunan kehutanan lainnya. Dalam Permen LHK nomor 13 tahun 2019 tentang pendampingan kegiatan pembangunan dan kehutanan, pada pasal 6 disebutkan beberapa tugas pendamping dalam melakukan pendampingan kepada KTH atau masyarakat binaan. Pelaksanaan tugas tersebut berhubungan dengan prosedur kerja. Sehubungan dengan adanya petunjuk teknis terkait pendampingan kelompok binaan yang diterbitkan oleh Balai Besar PNKS belum cukup untuk mengakomodir prosedur kerja pelaksanaan kegiatan di tingkat resort, sehingga dibutuhkan adanya prosedur kerja yang fokus dibuat untuk tingkat resort. Diharapkan dengan adanya prosedur kerja di tingkat resort tersebut dapat menyeragamkan pelaksanaan kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh pendamping desa sehingga pelaksanaan pendampingan dapat berjalan dengan optimal. Berikut merupakan rekomendasi beberapa rekomendasi yang diajukan untuk pengembangan sistem penyuluhan kehutanan terkait penyusunan prosedur kerja pendampingan desa binaan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat di Resort Lebong sebagai berikut. Pertama, perlu disusun prosedur kerja terkait pendampingan desa binaan di Resort Lebong. Kemudian adanya penyusunan prosedur kerja pendampingan desa binaan di tingkat Resort Lebong diharapkan mampu menjadi pedoman bagi setiap pendamping dalam menjalankan tugas sehingga dapat tercipta keseragaman dalam melakukan kegiatan. Di samping itu, prosedur kerja yang disusun harus mampu menggambarkan tugas pendamping sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2019 tentang pendampingan kegiatan pembangunan di bidang kehutanan agar proses pendampingan menjadi optimal. Kemudian yang kedua, prosedur kerja minimal mencakup tahapan dan metode pelaksanaan kegiatan pendampingan desa binaan di Resort Lebong. Tahapan dalam pendampingan kelompok tani di desa binaan Resort Lebong meliputi kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha. Metode yang digunakan dalam pendampingan desa binaan di Resort Lebong dapat berupa anjang sana, anjang karya, atau konsultasi pemecahan masalah. Pentingnya peningkatan kapasitas pendamping dalam mendampingi kelompok tani di desa binaan Resort Lebong. Untuk meningkatkan kapasitas pendamping desa dalam melaksanakan tugas, diharapkan agar pendamping desa dibekali dengan peningkatan kapasitas berupa pelatihan sebagai pendamping. Berikut merupakan kesimpulan dan saran, lalu penutup dan referensinya. Dan yang terakhir adalah nota dinas yang digunakan untuk menyampaikan kepada atasan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.